Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wallazina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang ditamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian kedapat ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita telah menyatakan selawat atas beliau. Semoga selawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau, dan menyuruh kita semuanya, tentu khusus bagi diri saya pribadi. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi setelah bacakan sebuah firman Allah yang saya petik dari surah Al-Baqarah ayat 257. Di situ Allah berfirman, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Bahasa Indonesianya, Allah itu adalah wali atau penolong bagi orang beriman. Allah mengeluarkan kita dari gelap kepada terang. Sedangkan orang kafir, orang ingkar, orang yang tak mau mentaati Allah dan Rasulnya, wali mereka itu adalah taghut. Taghut inilah yang mengeluarkan mereka dari terang kepada gelap. Sesungguhnya mereka itu adalah neraka bagiannya, dan mereka di dalamnya
kekal untuk selama-lamanya. Jamaah yang saya hormati, kita sering mendengar ustadz protokol mengatakan kalimat, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengeluarkan kita dari gelap kepada terang. Itu kalimatnya. Tetapi mungkin perlu kita untuk mengetahui siapa dianya, kita. Kemudian perlu kita mengetahui mana itu alam yang gelap. Kemudian perlu kita mengetahui mana pula ianya alam yang terang. Jadi dengan adanya pengetahuan itu, lebih mantap kita menyampaikan, lebih mantap kita menyarankan. Dan jangan sampai kata Rasulullah, kita mengatakan suatu kata tetapi kita sendiri tidak mengerti apa yang kita kata. Nah, cerita ini dimulai dari surat At-Tariq. Allah berfirman pada surat At-Tariq, apa kata Allah? Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa tara'i. Artinya, hendaklah manusia itu memikirkan dia itu dijadikan Allah dari apa. Sesungguhnya manusia dijadikan oleh Allah dari air sulbi yang memancar dari tulang dada dan tulang rusuk. Ini kalimatnya jelas, asal muasal manusia. Jadi apa itu air sulbi? Air sulbi itu adalah airnya laki-laki yang dipancarkan kepada sang istri. Itulah air sulbi. Jadi kalau zaman dulu Nabi Muhammad kalau ngomong ya seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang, anak-anak mahasiswa ahli kedokteran, mereka ambil air itu, mereka bawa ke laboratorium, mereka selidiki. Ternyata di dalamnya terdapat jutaan ekor makhluk, bahkan ratusan juta ekor makhluk. Kepalanya seperti telur ayam, badannya panjang, ekornya cambuk. Itulah yang bernama dengan nama spermatozoa. Nah, spermatozoa inilah yang menjadi cikal bakal tubuh badan jasad manusia, tubuh badan jasad kita. Makanya kalimatnya tadi mengatakan, hendaklah kamu tahu, kata Allah, kamu itu dibuat dari apa. Nah, yang menarik adalah seketika spermatozoa itu dipancarkan, dia sudah hidup, dia sudah bernapas, dia sudah berjalan, dia sudah berlari, dan dia pun sudah berkembang dalam rahim perempuan. Padahal pada waktu itu roh belum ditiupkan. Nah, pernahkah kita bertanya, siapakah yang hidup di dalam tubuh mungil, cikal bakal tubuh kita itu, padahal roh belum ditiupkan? Siapa dianya? Nah, itulah kata Rasulullah yang disebut dengan manusia. Itu yang disebut dengan manusia. Kalau kita bukan manusia, kita bukan manusia. Lalu siapa kita? Nanti kita ceritakan. Nah, di dalam tubuh mungil tadi ternyata ada kehidupan. Dia hidup padahal roh belum ditiup. Siapa dianya? Itulah yang disebut dengan manusia. Maka bertanya sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah dianya yang hidup di dalam tubuh mungil itu seketika roh belum ditiupkan? Dijawab oleh Nabi, jangan tanya itu dulu. Tanyakanlah 4 anasir kepadaku, nanti akan kujawab, kata Nabi. Dimulai pada hawa, nafsu, dunia, syaitan. Maka sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, mengapa timbul hawa? Dijawab oleh Nabi, karena anasir angin bernama roh rehan telah memenuhi segala rongga pada kita. Maka timbullah hawa. Ditanya lagi oleh sahabat, ya Rasulullah, mengapa timbul nafsu? Dijawab oleh Nabi, karena anasir air bernama roh rahmani
telah jadi urat, benak, tulang pada kita. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, mengapa timbul dunia? Dijawab oleh Nabi, karena anasir tanah bernama roh jasmani telah menjadi daging, kulit, bulu atau roma pada kita. Terakhir, ya Rasulullah, mengapa timbul syaitan? Karena anasir api telah menjadi darah pada kita. Namanya adalah roh bidah. Jadi jamaah yang saya hormati, pada tubuh mungil itu ada yang hidup, dia gaib, itulah manusia, terbuat dari 4 anasir. Setiap anasir itu punya sifat. Sifat roh rehan itu adalah pantang kelintasan. Tidak mau lihat orang lebih dikit, orang berhasil dikit, orang kaya dikit, timbul kebenciannya, timbul iri dengkinya. Itu sifat roh rehan, kata Nabi. Kemudian sifat roh rahmani, yaitu pantang kerendahan, maunya tinggi saja. Dialah yang paling benar, paling hebat, paling bersih, paling suci. Kemudian kata Nabi, roh jasmani, sifatnya apa? Rakus, pantang kekurangan. Uang sudah banyak, harta sudah banyak, pangkat sudah tinggi, masih juga mengambil hak orang. Kemudian yang keempat, roh idafi, sifatnya pantang tersinggung dan tidak mau kalah. Jadi keempat unsur inilah yang disatukan oleh Allah di dalam tubuh kita. Roh rehan, rahmani, jasmani, idafi. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Memunculkan 10 sifat. Mulai dari aji, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14, memunculkan 3 sifat. Benci, dendam, dan menghancurkan. 17 sifat manusia inilah yang disebut dengan alam yang gelap. Itu alam gelap yang ada pada tubuh kita. Nah, pada usia 14-10 hari kandungan emak atas tubuh kita ini, barulah Allah tiupkan ruh. Itulah diri kita sebenarnya diri. Ditiupkan ruh, itulah diri kita. Kita datang daripada Allah, semestinya kembali kepada Allah. Itu rumusnya. Nah, setelah kita masuk ke dalam tubuh kita, dipari di hati, maka gelaplah kita. Kita lupa 9 hal. Kita lupa siapa Allah, siapa Tuhan, siapa Rasul, siapa Nabi, siapa diri seperti diri yang sebelah diri, dari mana, sedang di mana. Kita lupa. Itulah makanya kita menangis, kita gelap. Maka dikendaki oleh Allah dan Rasul, keluarlah kamu daripada gelap itu menuju terang. Makanya bersabda Nabi, ukhruju adil ajsamikum fataktunani. Keluar kamu dari batang tubuhmu dan hukumku, maka kau bertemu dengan aku. Kapan prosesnya? Itulah sholat. Sholat itu berjalan menuju nur, menuju cahaya, yaitu Allah. Makanya kita hati-hati dalam masalah sholat ini. Ingat, perhatikan, seketika nanti kita takbir Allahu Akbar, perhatikanlah, ada yang menghambat kita, ada yang menghalangi kita, yang membawa kita ke bank, ke kebun, ke pasar. Enggak jadi kita bertemu Allah gara-gara dia. Itu siapa? Bukan orang lain, tetapi yang 17 macam itu tadi, saudara. Itulah yang gelap. Makanya dikatakan oleh Allah dan Rasul, ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalah. Ada enggak kamu lihat orang yang menghambat hamba bertemu dengan Tuhannya di dalam salat? Ada enggak kamu lihat? Ya enggak ada. Enggak bisa dilihat, tapi terasa dianya. Itulah dia. Oleh karena itu jamaah yang saya hormati, ada 17 sifat yang buruk yang ada pada diri kita manusia tadi. Mohon itu tidak dipakai. Mohon tidak dipakai. Mulai pada pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Jangan dipakai. Itu kegelapan. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita masih membenci orang, iri dengki sama orang, tidak suka sama orang. Ya bagaimana tidak? Dia itu kerjanya maksiat, Pak Ustaz. Bagaimana tidak? Kami tidak benci kepada dia. Oh, tidak ada hak kita. Tidak ada hak kita membenci orang yang bermaksiat itu. Itu adalah pekerjaan Allah untuk mengatur kehidupannya menuju takdirnya. Makanya kalau ada saudara kita yang kurang-kurang perangainya, tugas kita kan cuma 3.
wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr, wa tawassaw bil marhamah. Tausiahi saudaramu dengan kebenaran, tausiahi saudaramu itu dengan kesabaran, terakhir tausiahi saudaramu itu dengan kasih sayang. Tidak ada benci-bencian. Makanya orang-orang yang bermaksiat itu pada hakikatnya sedang tenggelam di dalam alam gelap. Bantulah mereka itu untuk menuju alam yang terang. Itu Allah, yaitu Rasul, yaitu Islam. Ajarkan kepada mereka supaya mereka tahu mana itu alam gelap, mana itu alam terang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa sya'iril mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang saya hormati, pada khutbah yang kedua ini saya simpulkan dan saya sampaikan tadi, mumpung kita masih hidup, mumpung masih punya ruh, masih ada di dunia ini, mari kita belajar dan belajar, jangan berhenti-henti. Pegang rumusnya Allah dan Rasul. Apa kata Rasul? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahd. Kamu tuntut ilmu mulai daripada buayan sampai kamu kelihatan kubur. Tuntut ilmu. Jangan bosan-bosan, jangan merasa cukup. Karena pelajaran agama ini ditambah umur kita 1000 lagi, tidak akan bisa menyelesaikan pelajaran itu. Maka jangan dibuang-buang waktu, saudaraku. Ternyata kita masih banyak kurang, masih banyak lemahnya, perlu disempurnakan oleh Rasul melalui perjuangan kita kalau kita mau belajar lagi. Baik, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa kita, menunjuki kita kepada jalan yang terang tadi yang kita bicarakan. Baik. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadzal zuhri hadarna fi atratika. Aina hadarna fi atratika bizzabina katsira. Fadzalika faghfir lana 'ala dzunubana. Faghfir lana 'ala dzunubana. Faghfir lana 'ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhumul amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya balil akhirah, azabi dunya azabil akhirah, fitnati dunya wa fitnatil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna, la hawla wala quwata illa billahi aliyil azim. Rabbana wa taqabbal minas sholatana wa siyamana wa takhasu anna wa tadahu anna wa zikrina wa qira'atul Qur'an wa innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa halil fasih wal mutalaba ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar wa aqimis shalah.